Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan headset atau earphone wireless Bluetooth LG Sporty Tone S740T. Nah, yang pertama, kalau kita membeli ada dua pilihan warna, hitam dan putih. Lalu kalau dari paketannya, kita akan mendapatkan satu unit earphone, satu unit kabel charger. Cuma itu saja ya, dan dibungkus packing standar LG. Kalau dari harga ada kisaran 64.000 sampai 300.000. Ada juga yang jual angka ratusan, ada yang jual di bawah 100, ada yang jual angka 200-an, dan ada yang menjual harga 300-an. Di sini saya tidak mengetahui mana yang original dan mana yang KW. Yang jelas saya mereview dengan apa yang saya beli. Saya mendapatkan informasi dari toko online-nya kalau ini original, tapi saya dapat harga 90.000. Dan karena saya mendapatkan unek-unek dalam pemakaian ini setelah 3 bulan, maka saya perlu mereview kelebihan dan kekurangannya sebagai pertimbangan buat teman-teman apabila hendak mau membeli barang ini. Oke, saya mau mereview dulu tentang produknya ya. Ini tampilan depannya. Saya mulai dari bagian sisi kanan ya. Jadi di sisi kanan ini ada tombol on off ya. Ketika kita menyalakan on, maka lampu akan menyala. Dia berkedip untuk pairing dengan handphone kita. Jadi kalau kita sudah on, nanti ketika handphone dinyalakan bluetoothnya, maka earphone ini akan terbaca tulisannya LG S740T. Kalau kita koneksikan di handphone kita, maka langsung terkoneksi dan otomatis pemutaran video maupun musik sudah langsung bisa didengarkan melalui earphone ini. Lalu di baliknya ada yang bertutup, itu ada dua lubang di sini, lubang untuk memory card dan lubang micro USB charger. Tapi di sini untuk memory card micro tidak bisa langsung masuk karena lubangnya besar ya. Jadi perlu ada, karena ini lubang yang memorinya yang besar ya, MMC. Lalu di sini ada tombol untuk telepon dan tombol untuk volume. Lalu di bagian sebelahnya di sini ada untuk next dan previous lagu. Dan di sini ada mode ya, untuk mengatur mode Bluetooth. Nah, di sini ada 3 mode ya. Mode Bluetooth itu tersambung ke handphone. Kemudian ada mode radio, kemudian ada mode memory card ya. Nah, kalau untuk review produknya sendiri seperti itu sih. Cuma nah, ini bagian atas untuk bisa digeser untuk menyesuaikan panjang tali kabel yang kita pakai ke telinga kita ya. Bisa diatur panjang pendeknya. Dan di sini ada magnet, ketika kita tidak pakai headsetnya bisa ditempelkan di situ. Mungkin seperti itu aja reviewnya. Sekarang kita review kekurangannya ya. Jadi earphone ini kelebihannya itu bisa 2 handphone sekaligus masuk, bisa memory card, bisa radio. Cuma ada beberapa kekurangan yang saya rasakan. Mungkin kekurangan ini bisa menjadi pertimbangan ketika teman-teman mau membeli. Cuma satu yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa saya mereview dengan harga kisaran 90.000. Jadi ini KW atau original saya juga kurang tahu. Yang jelas kisaran harga 90.000 itu ya lumayan sih, lumayan mah maksudnya. Oke, jadi yang pertama saya rasakan itu dari magnet untuk untuk menempatkan earphone-nya sendiri kurang kuat ya.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu dari earphone-nya sendiri ya. Itu earphone-nya itu terlalu besar apa gimana ya, yang jelas saya rasakan terlalu besar di telinga saya, dan ketika pemakaian dalam durasi lama di atas 1 jam itu kayak terasa mulai sakit telinganya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu suaranya antara kanan dan kiri itu tidak seimbang, artinya volumenya itu berat sebelah, maksudnya volumenya itu keras sebelah ya, volumenya keras sebelah. Itu yang ketiga. Lalu kekurangan yang keempat itu mode FM-nya ya, mode radio FM-nya, gelombangnya itu tidak bisa nyangkut ke channel lain. Saya juga bingung ya, artinya suara radionya hanya itu saja, dan ketika diganti ke channel lain nggak jelas. Oke, jadi mode radio FM-nya tidak sempurna lah menurut saya. Dan kekurangan kelima yang paling fatal adalah anjurannya ini dicas full 2 jam. Setelah dicas full, jadi ketika ngecas kita lampunya itu ada indikator nyala, kalau udah penuh itu mati. Tapi dari pemakaian full itu kalau udah dipakai 1 jam itu baterai low, dia nanti akan ada peringatan low battery, please charge. Nah, nanti kalau dipakai sekitar 5 menit dia akan mati sendiri karena baterainya sudah habis. Jadi ini menurut saya nggak recommended, karena saya nggak tahu ya ini yang original atau yang KW, tapi yang saya beli harga 90 ribuan ini nggak recommended karena pemakaiannya itu hanya sebentar saja sudah mati. Jadi cuma 1 jam dipakai, setelah cas full itu baterai sudah habis gitu. Jadi itu aja 5 kekurangan yang saya rasakan, dan saya merasa menyesal membeli barang ini. Jadi saya cuma ya setelah pemakaian 3 bulan saya geletakin aja di gudang lah ya, buat koleksi aja. Tapi buat yang mau headset ini boleh sih komentar nanti kalau teman-teman ada yang mau, karena saya nggak pakai lagi karena saya males, bertahannya cuma sebentar banget, cuma kurang lebih 1 jam. Oke, itu aja, semoga bermanfaat review kelebihan dan kekurangan dari LG.